Welcome to my channel. Scandal of Chunhwa episode 6, check this out. Dalam episode ini, istana dipenuhi dengan ketegangan yang tak terelakkan setelah volume terbaru buku Skandal Chunhwa diterbitkan. Tidak seperti volume sebelumnya yang masih menyelubungi tokoh-tokohnya dalam teka-teki, kali ini buku tersebut dengan terang-terangan menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh Pangeran Hwaing, seorang anggota keluarga kerajaan yang selama ini dikenal memiliki reputasi buruk. Pangeran Hwaing bukan sekadar tokoh yang kontroversial, ia memiliki sejarah yang kelam. Isinya mengungkap berbagai tindakan amoral yang telah lama disembunyikan oleh istana, termasuk kasus pelecehan terhadap seorang pelayan istana yang sebelumnya hanya beredar sebagai desas-desus. Namun kini, dengan bukti dan kisah yang dikisahkan dalam buku tersebut, skandal itu menjadi tidak terbantahkan. Sementara itu, di luar istana, rakyat mulai memperdebatkan isi buku tersebut. Ada yang percaya bahwa akhirnya kebenaran terungkap, sementara yang lain merasa skeptis, menganggap ini hanya upaya untuk merusak nama baik keluarga kerajaan. Namun, yang paling berbahaya adalah orang-orang yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menggulingkan tatanan lama dan menuntut keadilan bagi korban yang selama ini dibungkam. Di tengah kekacauan ini, satu pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya orang yang berani menerbitkan buku ini? Tak butuh waktu lama bagi para pejabat istana untuk mulai mencurigai kelompok tertentu. Para penulis, juru salin, hingga para penerbit diburu dan diinterogasi. Namun yang paling mengejutkan adalah terungkapnya keterlibatan Choi Hwan dalam pembuatan buku ini. Sebagai seorang bangsawan dengan kecerdasan luar biasa, Choi Hwan telah lama mengamati ketidakadilan yang terjadi di dalam istana. Ia menyadari bahwa sistem yang ada selama ini hanya melindungi mereka yang berkuasa dan mengabaikan mereka yang lemah. Namun, langkahnya ini bukan tanpa risiko. Kini, nyawanya dalam bahaya. Jika istana mengetahui keterlibatannya secara langsung, ia bisa dieksekusi atas tuduhan mengkhianati kerajaan. Namun, bagi Choi Hwan, ini bukan hanya soal politik. Ini adalah soal prinsip. Ia tidak bisa diam melihat kebusukan terus terjadi tanpa konsekuensi. Dalam keheningan malam yang diterangi cahaya lentera, putra mahkota Lee Seung melangkah dengan hati-hati menuju kediaman Hee-ryeon. Langkahnya mantap, namun di dalam hatinya ada kebimbangan yang sulit dijelaskan. Seorang putra mahkota seharusnya tidak bertindak di luar batas etiket istana, namun kali ini hatinya membawanya ke tempat yang tidak seharusnya. Ketika pintu berderit terbuka, Hee-ryeon berdiri di sana, terkejut sekaligus tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mata mereka bertemu, berbicara dalam bahasa yang hanya mereka pahami. "Mengapa Yang Mulia datang kemari pada jam segini?" Suara Hee-ryeon lirih, sedikit gemetar. Lee Seung menatapnya dalam. "Karena aku ingin melihatmu." Malam itu, di bawah langit yang luas, mereka berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Lee Seung, meskipun dikelilingi oleh kemewahan dan kekuasaan, merasa kesepian di dalam istana yang penuh intrik. Hanya dengan Hee-ryeon, ia merasa bebas, merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus terbebani gelar dan tanggung jawab. Adegan ini menggambarkan momen penuh emosi dan gairah antara putra mahkota Lee Seung dan Hee-ryeon, yang akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain. Setelah sekian lama dipenuhi ketidakpastian dan batasan yang mengikat mereka, kedua hati itu akhirnya bertemu tanpa ada lagi yang menghalangi. Saat malam semakin larut, Lee Seung menatap dalam ke mata Hee-ryeon, mencoba mencari kepastian dalam sorot matanya. Tangan lembutnya terangkat, menyentuh pipi Hee-ryeon dengan penuh kasih, seolah ingin mengabadikan momen ini. Hee-ryeon, yang awalnya ragu dan takut akan konsekuensi dari kedekatan mereka, akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Tanpa perlu kata-kata lagi, Lee Seung mendekat dan mencium Hee-ryeon dengan lembut, mencurahkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Ciuman itu bukan hanya ungkapan cinta, tetapi juga janji yang tak terucapkan, bahwa mereka akan selalu ada satu sama lain meskipun dunia menentang hubungan mereka. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam keheningan, mereka menghabiskan waktu bersama, membiarkan perasaan mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Penangkapan Kim Min Hong menjadi titik balik yang mengejutkan dalam kisah The Scandal of Chunhwa. Suasana di istana mencekam ketika para pengawal kerajaan datang untuk menangkapnya, tetapi matanya tetap menatap lurus, tidak menunjukkan ketakutan. Hwari, yang melihat ini, segera bergegas ke tempat kejadian, tetapi langkahnya tertahan oleh para prajurit yang menghalanginya. "Apa yang kalian lakukan?"
Kenapa kalian menangkapnya? Seru Hwari dengan suara bergetar. Pangeran Hwang In berkata dengan nada dingin. Kim Min Hong bersekongkol dalam penyebaran buku skandal Chunhwa. Ia dicurigai sebagai salah satu orang yang membantu menyebarluaskan cerita yang mencemarkan nama baik keluarga kerajaan. Hwari terkejut. Buku skandal Chunhwa memang telah mengguncang istana, mengungkap berbagai rahasia gelap para bangsawan, termasuk skandal keji Pangeran Hwa In. Namun, apakah benar Kim Min Hong terlibat? Adegan berakhir dengan Choi Hwan menerima pesan rahasia dari seseorang yang mengaku sebagai penulis asli buku skandal Chunhwa. Pesan tersebut mengajaknya bertemu di sebuah pavilion terpencil di pinggiran istana. Saat Choi Hwan tiba, dia terkejut melihat sosok yang telah menunggunya, Hwari, yang menyamar dengan pakaian pria. Dan cerita pun berakhir sampai bertemu di episode selanjutnya. Thanks for watching Bulan Cinta.